Pemirsa, kali ini saya datang di kandangnya Mas Herman. Sekali lagi, ini saya ingin mengajak Mas Herman ngobrol, banyak diskusi lah, curhat sebagai pemula seperti apa, kendala apa. Nanti banyak hal yang biasanya saya cenderung menanyakan, tapi ini saya ingin diskusi dan berbagi kepada pemirsa semuanya yang menyimak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tayangan yang menarik dan isinya juga menarik. Nah, ini gimana Mas Herman? Ternak kambing selama ini kesulitannya apa? Coba biar pemirsa semuanya bisa saling mengerti. Kalau kesini-sininya Mas, yang pertama itu sebenarnya memilih betina yang bagus. Coba lah sambil duduk gini. Ya itu Mas. Milih betina yang bagus. Ya itu milih betina yang bagus. Itu susah Mas. Saya belum paham. Sambil ke sana ya. Belum paham secara sepenuhnya ya. Sepenuhnya. Oh iya pemirsa, ini kan kemarin saya sebenarnya sudah sering menjelaskan, tapi jarang ada pembuktian sih Mas Herman. Karena kecenderungannya memang saya pengen khusus gitu. Tapi ciri-ciri kambing bagus itu sebenarnya tinggal kita paham atau tidak. Kalau semua kambing sih sebenarnya bagus. Apalagi menurut pedagang kan. Ya semua bagus, kalau nggak ngomong jelek pasti ya nggak laku terjual kan. Ya, tapi kalau berdasarkan pengalaman yang saya alami, ini kan menilai kambing bisa menggunakan insting atau naluri dengan kebiasaan kita berternak gitu kan. Nah, kambing itu bagus itu bisa dua hal yang kita pahami. Pertama, bagus secara ciri-ciri fisik gitu kan. Yang kedua ini agak sulit. Apa itu Mas? Ciri-ciri kita berdasarkan insting yang itu lepas dari fisik. Kita hanya melihat bahwa itu kambing ini bagus atau enggak nantinya. Ya. Ini kan berdasarkan penilaian secara keseluruhan. Bukan hanya fisik gitu. Yeah. Tapi kita melihat gitu. Nah, biasanya kalau keahlian ini biasanya harus berdasarkan pengalaman. Entah itu berdasarkan pengalaman kambing saat pernah ngalami sakit, pernah ngalami mastitis, pernah ngalami indukan dari diri menjadi indukan terus kemudian beranak berapa kali. Ini pasti kalau pemula yang sudah sering, maka dia akan bisa menilai bahwa ini sebenarnya kambing bagus atau jelek. Tapi kalau secara fisik ini ya, kalau ngomong bulu gitu kan, bulu itu yang bagus itu bulunya ya yang klimis, kalau bahasa sini klimis, mengkilat lah. Sebenarnya kalau klimis dan mengkilat itu sebenarnya pola pakan. Pola pakan Mas ya. Pola pakan, pakannya seperti apa gitu. Itu yang bisa menyebabkan kambing itu klimis. Tapi kalau ngomong klimis, mengkilat itu pasti membuktikan kambing sehat. Terus kalau ekor ke atas itu pasti kambing sehat. Ekor ke atas. Tapi kalau ekornya gini, itu pasti menunjukkan kambing sakit. Iya. Terus bulu kambing itu kok ada yang berdiri, gitu, berdiri gitu. Kok nggak berdiri, nggak beraturan? Itu pasti kambing bisa kemungkinan cacingan. Bisa kemungkinan cacingan. Dan kambing itu pasti sakit. Nah, terus dari bulu itu kalau selain klimis, kalau ngomong mengkilat, itu bulu ada yang jarang-jarang tuh. Nah, ini cari bulu yang agak rapat lah kan gitu. Ya lebet. Bisa dibedakan tebel lah gitu. Enggak tebel, pendek tapi rapi rapat itu bagus. Terus kemudian kalau berkaitan telinga relatif lah. Telinga itu hanya menunjukkan jenis kambing. Biasanya itu kalau kambingnya telinganya panjang bukan PE namanya, kalau di sini kan koplohan. Terus agak pendek dikit rambon bahasanya. Setandaran namanya Jawa Randu kan gitu. Nah, itu kalau telinga seringnya menunjukkan itu, bukan berdasarkan kualitas. Terus kemudian bagian kepala. Bagian kepala itu bisa juga menunjukkan bahwa itu ras apa, jenis apa. Gitu kan bisa kelihatan. Tapi kalau menunjukkan secara keseluruhan kambingnya cantik, kalau kita ngomong body bagus lah gitu ya. Kalau cewek itu kan langsing, singset gitu kan, cantik kan, kita bisa menilai tau.
cantik gemuk ada, cantik kurus ada gitu. Cantik tapi kemudian bodinya itu body atletis gitu kan. Nah, itu juga kambing bisa dinilai dari itulah. Ini kalau dari sisi fisik seperti itu. Kalau dari makanan, Mas Herman, kambing-kambing ini ya kalau diberi rumput, diberikan pakan rumput itu, kalau bisa sering-sering dikasih 2 bulan sekali, 1 bulan sekali itu diberi obat cacing. Kalau rumput, karena apa, takutnya rumput itu saat kita mengambil rumput itu ada telur cacingnya yang terbawa dan kemudian dimakan menetas di dalam dan menjadi cacingan dan kambing menjadi kurus. Misalnya nih Mas, itu kambing-kambing betina hamil, pengaruh nggak obat cacing? Kalau masih hamil muda tidak. Tidak. Tapi kalau hamil tua agak rawan. Agak rawan. Apalagi kalau obat cacingnya agak keras. Dosisnya tinggi. Tapi kalau obat cacing biasanya kan di sini seringnya obat cacing manusia ya. Yang puyer itu ya. Itu mudah-mudahan aman. Aman ya. Aman kalau itu. Terus kemudian ini Mas, masalah kadang-kadang ada yang menanyakan daun randu itu kan. Kalau hamil itu randu ya, kan, atau daun kapas itu, kapuk itu pohon kapas itu banyak yang mengatakan bahwa kalau sering-sering makan itu di saat hamil kambing bisa keguguran. Bahaya Mas ya? Bisa kemungkinan iya. Udah ada yang terjadi? Ada, tapi syarat keguguran itu sebenarnya bukan hanya dari makanan itu saja. Kambing bergerak agresif, nggak nyaman, terus dia naik turun di saat hamil naik turun itu juga bisa menyebabkan keguguran. Kedua, menyebabkan keguguran itu sebab kambing itu saat kalau dere itu ya masih terlalu muda, itu bisa keguguran dan anaknya biasanya cenderung jelek. Ini yang hamil lancar misalnya nih Mas, sudah beranak, itu betinanya sakit susunya, bolehkah anak-anaknya disambung dengan susu? Boleh. Dan susunya susu apa Mas? Susu kambing sih sebenarnya, jangan kambing. Susu manusia. Kalau susu manusia jelas harganya mahal. Kalau SGM? Itu kan mahal itu harganya, mahal lah. Itu berapa gram aja, 15.000, 18.000 bisa loh. Tapi kalau susu kambing itu kan 1 kilo bisa hanya 45.000. Tapi kalau hanya susu itu, saya berani membuktikan secara pribadi, itu kualitasnya kurang sebenarnya. Tapi lebih baik dicampur juga. Ada yang dicampur dengan tahu putih ada, biar seratnya juga nambah gitu, vitaminnya ada gitu kan. Kalau susu itu ya, itu susu yang sakit itu bisa disembuhkan nggak Mas? Mastitis toh, 80% susah Mas ya, susah sembuh. Biasanya kalau kambingnya fisiknya kuat, maka dia masih bertahan tidak kurus, masih sakit, terus kemudian biasanya kantong susunya itu, saya pernah ngalami pecah. Dan susunya keluar kayak karet. Molor. Dia jadi bantat, lengket. Kayak karet itulah, kayak ban itu. Dan itu pasti rusak. Ada juga saya ngalami kambingnya sakit, 1 minggu ngerang-ngerang sakitan, terus kemudian fisiknya menurun, makannya kurang, kan, jadi kurus. Bisa kalau fatalnya ya kematian. Biasanya kalau mastitis itu 80% lah. Ada obatnya. Ada, tapi susah. Disuntik itu. 2 jenis obat disuntik sekaligus. Itu kalau pencegahannya bagusnya, sebenarnya jangan sampai kantong susu tergigit lalat, nyamuk, terus terkena paku dan luka. Infeksi itu. Infeksi. Atau di saat kita narik, tangan ini ya, melotot, meres itu. Di saat kita ngecek ini hamil enggak gitu kan, terkadang itu kan nih pemula atau orang-orang penasaran toh ini hamil atau enggak, kita tarik kayak gini kan, itu pengaruh Mas? Itu bisa menyebabkan luka Mas sebenarnya. Bagusnya tangan kita itu dicuci dengan sabun, terus kemudian kita baluri dengan minyak agar licin. Tangannya agar licin, dan jangan pakai kuku.
Tapi gunakan yang ini, selah antara ibu jari dengan telunjuk ini. Dan ini masukkan di sini. Jadi ditarik kayak gini. Dia nggak menyebabkan luka. Biasanya kambing bengkak, susu bengkak itu untuk pemula silahkan cek yang pernah ngalami. Kalau nggak 3 hal karena gigit nyamuk atau lalat, berarti sering diginiin dan dia lupa mencuci tangan, terus memberi pelumas lah, minyak atau apa, yang terus kemudian tidak gini, yang kemudian dipaksa untuk keluar, ditandai, dan itu sebenarnya bahayanya di situ. Itu kambing putingnya bisa luka. Kalau enaknya di sini, itu gitu. Nah, ini masih berhubungan dengan cempe lagi, Mas. Anakan kambing. Kalau mencret itu ada obatnya nggak, Mas? Ada. Tapi kalau kambing cempe loh ini. Cempe di bawah umur 3 bulan masih nyusuin loh. Masih nyusui bahaya. Kalau langsung cempenya yang diobati, terus nggak bakal kuat, bisa mati. Solusinya? Solusinya indukannya yang diobati. Kalau cempenya sakit berarti indukannya yang bermasalah. Entah di makanan, entah di banyak hal. Tapi kalau cempenya, kalau indukannya sehat, pasti cempenya sehat. Berarti. Tapi kalau cempenya yang sakit, indukannya yang diobati. Nggak langsung dengan cempenya ya? Enggak, karena nanti cempenya itu minum di susunya. Susu yang sudah tercampur obat. Itu jadi sehat. Itu di bawah umur 3 bulan. Kalau di atas 3 bulan, silahkan cempe itu ditangani. Obat, entah itu herbal, seperti ramu-ramuan, entah itu suntik. Kalau suntik ya dengan dosis ukuran kambing kecil. Gitu. Jangan disamakan dengan dosis kambing besar. Bisa bahaya, mati juga. Overdosis namanya. Apalagi ini masalah cempe lagi, Mas. Nah, cempe kan sudah nggak nyusu nih, atau masih nyusu nih. Dikawinkan lagi, usia cempe berapa, Mas, indukannya? Mau cepet hasil atau sabar? Umumnya peternak dimanapun berada itu peternak lah, petani lah, masyarakat lah. Itu ya di saat cempe umur 8 bulan, 10 bulan itu cepet-cepet dikawinkan. Artinya kan peternak itu pengen cepet hasil, menganggap breeding itu ya kalau indukan biar cepet dere biar cepet jadi indukan, hamil, punya anak, hasil. Kalau itu berdasarkan umum di masyarakat. Tapi kalau berdasarkan pemahaman saya, ya itu tidak bagus. Jadi kurang bagus. Solusinya, Mas? Solusinya itu bagusnya cempe itu kalau betina itu bagusnya umur 1,5 tahun ke atas dikawinkan, mulai dikawinkan. Atau kalau bukan umur, maka masa birahi. Kambing itu kalau betina kan bisa minta birahi. Ada masanya. Nah, lewati tiga masa birahi. Yang pertama birahi pertama. Birahi pertama jangan dikawinkan. Yang kedua birahi kedua. Kedua jangan. Yang ketiga itu. Ketiga jangan dulu. Keempat terus? Minta. Atau kalau sudah tidak sabar ya yang ketiga aja. Yang ketiga. Sebabnya kenapa? Kambing kalau kita tahan seperti itu, yang masih diri itu kan masih terlalu kecil. Kalau dipaksa minta kawin pertama dipaksa, suruh hamil, bisa kandungannya itu tidak baik. Belum kuat, bermasalah, Mas. Bermasalah, anaknya jelek. Berarti faktornya itu kecil. Terus kalau bahasa sini unting-untingan, terus anaknya gampang sakit. Pertumbuhannya kurang. Jadi umur berapa yang birahi ketiga itu biasanya? Boleh birahi ketiga, bagusnya birahi keempat. Berarti birahi keempat ya itu masuk umur 2 tahun lah. 2 tahun lah. Kalau ya, bisa. Mas, ya? Nah, ini kan peternak susah juga ini. Sabar apa enggak ya, Mas? Sabar. Tetapi kalau bisa sabar kayak gitu, hasilnya dere itu yang kita siapkan itu badannya bisa berkembang maksimal. Yang pertama. Nah, terus kemudian tingginya juga masih bisa, perkembangannya masih bisa, dan bisa jadi indukan super. Anaknya kualitasnya bagus-bagus karena indukannya bagus. Tapi kalau dipaksakan ya rusak nanti selamanya. Peternak itu kan pengennya punya kambing besar, anaknya cepat besar, dijual mahal. Nah, itu. Ya kan? Tetapi perjalanan ini tidak sabar. Tidak sabar. Itu pengennya cepat beli murah, langsung dikawinkan, langsung punya anak, ya kan? Langsung meteng punya anak. Nanti harapannya anaknya
besar. Belum bisa B, mau dikawinkan lagi Mas. Nah, itu. Ini kendalanya di peternak yang boleh tidak disapi sebenarnya, tetapi asupan gizi indukannya cukup. Breeding itu biasanya pertimbangan peternak yang menjadi berat itu adalah dimakan. Dimakan. Ya, pemberian pakan itu bahasanya bengkak di ongkos. Ah, itulah Mas. Breeding itu ya harus berani ngomong modal di awal. Bahasa di kita nabung dulu. Nabung dulu. Kalau uang kita nabung di bank, lama-kelamaan dikit-dikit menjadi banyak. Di kambing sama. Kita nabung makanan. Hasilnya pasti kambing besar. Maksimal. Banyak. Kita kalau berhitung, orang kadang-kadang ya sering ini saya sering ngalami, bahkan saya sering rasakan sendiri di awal-awal jadi peternak. Mampu beli kambing bagus, mampu bikin kandang bagus, tetapi sayang memberi makan yang berkualitas. Karena mempertimbangkan sudah keluar kambing harga mahal, bikin kandang banyak, ini makan banyak lagi, tambah rugi lagi. Hasilnya di mana? Hasilnya di mana? Ini ruginya peternak di awal. Konsepnya selalu ngitung di tidak matang. Kalau mau breeding harus siap. Siap dari modal semuanya di awal. Prihatin sih berarti Mas. Prihatin sih. Ya, kalau saya ngomong breeding itu bisa sukses di umur 1,5 tahun ke atas. Itu sudah mulai mengenyam hasil. Kalau ongkos pakan bisa dibagi lewat hasil anak. Kalau anaknya bagus, kualitasnya bagus, jangankan 4 bulan, 2 bulan saja lebih mahal harganya. Gitu. Jangan berpikir yang penting beranak. Bagaimana beranak itu sehat, hidup, cepat besar, kambingnya sehat, kambing bagus, orang lihat itu seneng. Nggak perlu ngomong harga, udah lihat, udah Mas, saya beli itu 1,5 juta, karena saya suka. Bener Mas. Ya kan? Tapi kalau kambingnya bagus, anaknya jelek-jelek, suruh nawar aja males. Ini kan berkaitan dengan perawatan. Ini yang untuk pemula, jangan sampai sayang dengan makan untuk di breeding. Jangan hitung-hitung, rugilah, tidak ketemu lah. Biasanya pemula itu diuji di awal, apalagi breeding diuji di awal. Sabar. Terus kemudian kalau ada kambing cerewet ya memang harus sabar juga. Pemberian makan juga ya harus sabar juga. Bener Mas. Nungguin kambing itu beda dengan sapi. Kalau sapi itu kasih makan tinggal nggak apa-apa. Tapi kalau kambing ya kalau bisa ditungguin. Nalurinya beda antara sapi dengan kambing. Kambing itu cenderung hewan yang manja kalau bagi saya. Kalau nggak ditungguin, nggak diajak ngobrol, dia nggak enak juga. Tapi kalau ditungguin oleh pemiliknya, kambing itu tambah enak. Diajak ngobrol, kambing itu tambah sehat. Kambing, saya pengen kamu sehat, kamu makannya enak, kamu saya enak. Ini pemakanan, ini yang terbaik yang saya berikan. Maka kambing itu juga bisa menghargai. Kalau kita sudah bisa komunikasi secara naluri antara manusia dengan makhluk yang lain seperti kambing, insya Allah bagus. Nah, pertanyaan lagi Mas, haruskah kambing harus diberi vitamin terus Mas? Dan berapa bulan, berapa minggu sekali? Pemberian vitamin kepada kambing itu sebenarnya secara prinsip ya, secara dasar, berarti peternaknya itu memang tidak memberikan makanan secara bagus. Makanya diberi vitamin. Makanya diberi vitamin. Kalau sudah cukup? Kalau sudah cukup nggak perlu. Nah, karena peternak di tradisional di Indonesia itu kan beda dengan di luar negeri. Sini rumah sempit aja bisa bikin kandang, ya kan? Bisa ternak kambing. Rumput cari, tidak tanam kan? Kan kadang orang menganggap bahwa breeding itu